Can you make me gay? Bisa nggak lu jadiin gue jadi gay? How do you know I'm a gay or not? Is that a code? Is that ada kodenya kah? Ada We call it gay radar. That's also in Deutschland. Ini benar apa enggak sih ya, Mas Ded ya? Tapi emang itu ada gitu. married is not easy, ya kan? Kalau married, lu kan bisa aja ya udah we are a gay couple without getting married, right? Yes. So why you need to get married? Banyak orang nggak tahu, Mas. Mungkin aku bilang di sini, teman-teman yang udah pernah dengar. Aku pernah ada di posisi mau bunuh diri, Mas. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Deddy Corbuzier yang dihujat karena undang pasangan gay ke podcast, dan Deddy Corbuzier pun memberi respon menohok. Sementara itu pasangan gay yang diundang yakni Ragil Mahardika mendapat peringatan dari netizen. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Berita yang pertama kita lansir dari Isu Bogor. Dihujat karena undang pasangan gay ke podcast, Deddy Corbuzier beri respon menohok ini. Deddy Corbuzier tuai pro kontra di publik karena di media sosialnya yakni YouTube, Deddy Corbuzier close the door mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan Fred ke podcastnya. Deddy Corbuzier terpantau dihujat oleh sejumlah netizen Twitter dan Instagram hingga trending pada Minggu 8 Mei 2022. Netizen rame-rame menghujat Deddy Corbuzier lantaran menilai jika konten berisi topik gay itu tidak mengedukasi. Mengetahui banyak hujatan yang masuk, Ayah Aska Corbuzier pun memberikan respon menohok di kolom komentar unggahan Instagramnya. Hal itu bermula ketika banyak netizen yang protes kenapa Deddy seolah-olah memberi panggung pada Ragil dan Fred di podcastnya. Kemudian Deddy merespon salah satu komentar pedas netizen dengan kata-kata yang tak kalah menohok. Memang LGBT nggak boleh smart, sekolah bisa tinggiin dia, prestasi bisa, bicara smart kan bukan dosa apa enggak kan, smart lah, balas Deddy. Memang sejak awal Deddy Corbuzier membuat podcast itu dengan smart people, dengan tajuk smart people, people yang smart. Dan seperti diketahui kekasih Sabrina Khairunisa itu kemudian saat ini memang banyak menuai pro kontra karena podcastnya merupakan podcast yang paling stabil viewernya, paling banyak penontonnya. Bahkan nama Deddy Corbuzier karena hal itu sampai trending di Twitter karena banyak yang memperbincangkannya. Dan berikut ini adalah beberapa komentar dari netizen di Isu Bogor. Om Deddy, bukan masalah smart tidaknya, setan aja lebih smart daripada manusia. Kenapa nggak diundang aja itu setan sekalian Om? Smart kan? Smart dari mananya sih? Maaf ya nih ya, kasarnya binatang aja kagak ada yang begitu. Efek buruk yang ditimbulkan ketika si Ragil mengeluarkan isi kepalanya. Ditakutkan banyak orang-orang, apalagi ABG yang ingin mencoba-coba, naudzubillah min dzalik. Botak kayak mau menang sendiri ngomongnya. Smart lah, Allah ciptakan Adam berpasangan dengan Hawa, bukan Adam dengan Deddy. Smart dong, smart, bukan malah promoin LGBT. Kehabisan ide, yang penting konten laku dapat duit. Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Demi konten, hal buruk juga jadi tidak dinilai. Cari sang yang smart, bukan dari LGBT. Kasih edukasi yang baik ke anak-anak dan lingkungan. Cari smart dari yang bisa panutan diteladanin. Unsubscribe, unfollow. Masa orang smart suka sama lobang? TAI, lebih smart hewan berarti Dad. Bagi Deddy yang penting cuan, masalah moral nggak ada urusan.
Yang penting podcast lu tambah naik ya Dad. Semoga banyak unsubscribe and unfollow. Smart aja Om Dad. Kalau dia smart gak berperilaku seperti itu. Harusnya smart dari mananya? Pertama kali aku gak setuju dengan Om Deddy, calon kaum Sodom. Dari dulu sih gak suka dengan podcastnya, dengan tuyul ini, WK mu'alaf. Juga dia karena mau cari cuan. Kalau udah ngomongin pasangan sama jenis ini udah bukan masalah smart ataupun apapun itu Om Ded, yang jelas udah melawan hukum kodrat manusia dan juga hukum Allah. Toh kan Om Ded baru mu'alaf, mari belajar lebih dalam lagi. Ya sama aja, lo dukung ke LGBT-annya jika lo undang. Dia yang penting cuan, seharusnya dilaporin tiga-tiganya ke pihak berwajib. Rame-rame boykot si bodoh ini, gak respect lagi, konten sampah. Open minded please, ini zaman sosial media bukan Siti Nurbaya. Agak smart dikit, setidaknya kita bisa lihat dari sudut pandang seorang gay dari podcast ini. Buat edukasi aja, itu yang mendukung. Orang buta dituntun sama orang buta. Kalau diviralkan pasti diundang juga sama si Deddy. Asal yang penting jadi duit. Di Islam tidak ada kata smart. Allah menciptakan makhluk yang bernyawa berpasang-pasangan, bukan pasangan sesama jenis. Itu sudah mutlak. Alasan lo Dodi biar aja orang cari uang, lama-lama lihat dia di muka iblis. Bukan apa-apa ya botak. Jangan kasih panggung kaum seperti ini, takutnya akan menjadi hal yang diperbolehkan dan lumrah. Bukan bunda salah mengandung. LGBT ciptaan Tuhan melalui ibu bapaknya, asal dari Allah kembalikan kepada Allah, mereka tidak bersalah. Begitu kata yang mendukung. Walaupun smart kena laknat Allah mau. Smart people, kok narasumber yang seperti ini diundang Master Deddy? Gak ada alasan. Tapi jangan lu ngasih panggung, lu promoin itu barang kotak, unsub aja. Kalau smart cowok suka sama cewek lah, kalau sama cowok namanya on yang smart dong. Nah, banyak sekali komentar-komentar di isu Bogor yang tentunya tidak bisa dibaca satu-satu, dan silahkan saja. Can you make me gay? Bisa nggak lu jadiin gua jadi gay? How do you know I'm a gay or not? Is that a code? Is that ada kodenya kah? Ada We call it gay radar. That's offering also in Deutschland. Ini benar apa enggak sih ya Mas Ded ya? Tapi emang itu ada gitu. married is not easy, ya kan? Kalau married, lu kan bisa aja ya udah we are a gay couple without getting married, right? Yes. So why you need to get married? Banyak orang nggak tahu Mas. Mungkin aku bilang di sini teman-teman yang udah pernah dengar. Aku pernah ada di posisi mau bunuh diri Mas.